sanitasi kandang ini adalah sebagai langkah pencegahan jika di kandang Sobat Ngarit semua sudah ada sapi yang terserang dan masih ada beberapa sapi yang masih dalam kondisi sehat, maka Oke, halo Sobat Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sarjana Ndeso. Di kesempatan kali ini Sarjana Ndeso akan sharing salah satu tablet. Bentuknya seperti tablet, tapi ini adalah untuk menjaga kebersihan kandang, untuk sanitasi kandang. Tablet ini kebetulan saya dapatkan ketika saya memanggil mantri sapi, karena ceritanya babonya si Gombloh ini terindikasi terkena LSD ya, atau lato-lato. Setelah saya panggilkan, karena memang kondisinya benjolan-benjolan sudah cukup banyak, jadi saya memutuskan untuk langsung secara tindakan medis saja, tidak hanya sekedar seperti video saya sebelumnya yang ini, yang di sini. Jadi saya langsung memutuskan untuk memanggil mantri sapinya dan langsung diberikan tindakan medis, karena waktu itu kondisinya bagi saya cukup mengkhawatirkan karena sudah banyak benjolan, kemudian timbul demam yang cukup tinggi sehingga nafsu makan si babonya ini berkurang. Dari itu saya langsung menyadari bahwa ini ada yang nggak beres dengan babon ini, dan langsung saya panggilkan mantri sapinya. Ternyata benar, setelah diperiksa, didiagnosis oleh si mantri sapi berdasarkan ciri-ciri yang ada, dan langsung akhirnya diberi tindakan medis. Sapi tersebut diberi suntikan antibiotik, juga kemudian suntikan semacam vaksin, mungkin saya juga kurang paham, tapi yang jelas untuk menghentikan virus yang terlanjur sudah menyebar. Dan alhamdulillah untuk saat ini kurang lebih sudah 4 hari setelah disuntik tersebut, alhamdulillah benjolannya sudah mulai tidak menyebar lagi, tidak bertambah, dan kondisi babonnya saat ini sudah mulai, demamnya sudah mulai menurun. Hanya saja untuk babonnya ini masih belum mau bangun, masih jarang-jarang bangun, mungkin hanya untuk makan saja, tapi lebih banyak deproknya ya, lebih banyak deproknya, karena kakinya yang bagian belakang sebelah kiri itu bengkak cukup besar, teman-teman. Ternyata indikasi dari virus lato-lato ini atau virus LSD ini cukup banyak gejala yang ditimbulkan, mulai dari benjolan-benjolan, kemudian demam yang cukup tinggi, kemudian bisa juga radang di persendian seperti yang dialami oleh babonnya si Gombloh ini, itu sampai kakinya bengkak dan kesulitan untuk berdiri. Kemudian yang keempat, biasanya nafsu makannya juga menurun. Nah, ini kalau sudah komplikasi seperti ini, kalau penanganan kita tidak cepat, tidak tepat, itu bisa menimbulkan sesuatu yang lebih parah lagi. Tindakan medis sangat diperlukan kalau sudah kondisinya seperti itu ya, seperti babonnya si Gombloh ini. Dan di video kali ini saya bukan ingin sharing tentang LSD, bukan, tapi saya ingin sharing pencegahannya. Karena kebetulan waktu si mantri itu datang ke sini, saya diberikan macam obat. Karena di sini kan ada, sekarang ini hanya ada 4 ekor sapi, yang 2 sudah terkena, 1 pedet, satunya babon. Yang pedetnya ini alhamdulillah sudah sembuh, seperti di video ya sayang ini ya, di sini ini sudah saya sharingkan. Jadi setelah sembuh sudah saya beri obat agar luka-lukanya cepat kering. Nanti teman-teman bisa kalau ingin membeli obatnya bisa klik link yang ada di deskripsi video ini ya. Di deskripsi video ini sudah ada, teman-teman bisa klik di situ. Sedangkan untuk babonnya ini, karena saya menyadarinya agak telat, sudah timbul beberapa indikasi yang cukup banyak, mulai dari demam yang cukup tinggi, benjolan yang sudah cukup banyak, kemudian persendian, radang di persendian kakinya, sehingga kalau hanya tindakan-tindakan seperti yang saya sharingkan sebelumnya hanya untuk pencegahan, itu saya rasa kurang tepat. Maka langsung saya memanggil mantri sapi tersebut. Nah, di video ini berhubung masih ada 2 ekor sapi yang sangat kemungkinan besar bisa terserang, maka sebelum 2 sapi yang masih sehat ini terkena virus LSD, maka saya akan melakukan tindakan pencegahan yang paling penting, yaitu untuk sanitasi kandang dan juga penyemprotan
semacam disinfektan, cuman ini menurut mantri sapinya ini semacam disinfektan tapi lebih konsentrasinya lebih kuat daripada disinfektan yang biasa dijual di pasaran, sehingga obat ini untuk membunuh virus-virus yang ada di kandang ini sangat bagus, sangat cocok menurut si mantri sapi. Dan disarankan menurut mantri sapinya obat ini juga tidak disemprotkan ke sapinya ya, ini cukup disemprotkan ke kandang, lingkungan sekitar kandang. Tapi kalau hanya kena kaki sedikit-sedikit ya nggak masalah lah, yang penting jangan disemprotkan ke sapinya secara terus-terusan. Baik, jadi itu di video ini saya akan men-sharingkan hal itu, tips pencegahan agar jika di kandang teman-teman ada beberapa ekor sapi dan sebagian sudah terkena virus ini, virus LSD, maka hal ini harus dilakukan. Hal ini harus dilakukan karena ini menjadi penting agar sapi-sapi di sobat ngarit semua yang masih sehat tidak terjangkit virus LSD ini. Oke, baik sobat ngarit, jadi inilah obat yang diberikan si mantri itu. Bentuknya seperti ini ya, permen. Kalau teman-teman permen yang agak pedes itu waktu kecilnya ada, bentuknya kurang lebih seperti itu, seperti permen itu. Permen agak besar, cukup besar teman-teman. Ini seperti ini, cukup besar. Dan satu tablet atau satu tablet ini untuk 15 liter air atau satu tangki semprot itu teman-teman. Jadi satu ini bisa untuk 15 liter atau satu tangki semprot. Dan satu tangki semprot itu kan bisa digunakan berkali-kali ya. Saya biasanya untuk satu tangki itu bisa 4 kali penyemprotan kandang, karena kandang di sini, di kandang Sarjana Anderson ini tidak cukup luas, hanya ukuran 6 kali 10 saja, 6 kali 10 meter, sehingga penyemprotannya tidak perlu membutuhkan begitu banyak disinfektan. Jadi untuk satu tangki yang 15 liter itu bisa untuk 3-4 kali penyemprotan. Jadi sebanyak ini sudah ya, tinggal digalekan, sudah cukup lumayan lah. Kalau baunya memang seperti ini ya, memang seperti pemutih itu, tapi lebih kuat baunya daripada pemutih yang di pasaran itu, yang pernah saya tunjukkan di video saya yang ini ya, lebih kuat daripada yang itu. Sanitasi kandang ini adalah sebagai langkah pencegahan jika di kandang sobat ngarit semua sudah ada sapi yang terserang dan masih ada beberapa sapi yang masih dalam kondisi sehat, maka hal ini penting untuk dilakukan agar sapi sobat ngarit semua yang masih dalam keadaan sehat tersebut tidak terserang virus LSD. Karena berdasarkan beberapa literatur yang saya baca, virus ini itu pertama belum ada obatnya ya, karena memang penyakit yang disebabkan oleh virus itu tindakan medisnya itu selalu mengikuti gejala yang ditimbulkan. Kalau gejalanya demam, maka cukup diberi antibiotik atau penurun panasnya, penurun demamnya. Kalau radang ya agar tidak terjadi peradangan yang lebih parah lagi, inflamasinya itu tidak menjadi lebih parah dan seterusnya. Jadi tindakan medisnya adalah tindakan medis yang sifatnya suportif, hanya mengikuti gejala yang timbul, maka itulah yang diberikan obat. Tapi untuk virusnya sendiri sampai saat ini belum ada obatnya. Jadi penting sekali agar pencegahan ini kita lakukan supaya tidak timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Intinya agar sapi sobat ngarit semua yang masih sehat itu tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi fit, tidak terserang virus LSD ini. Oke, langsung kita lakukan penyemprotan. Oke, cukup satu saja ya teman-teman. Langsung kita masukkan ke sini. Kemudian kita isi tangkinya sampai penuh teman-teman. Baunya sangat ini teman-teman, baunya seperti sangat kuat ya, seperti disinfektan pada umumnya, cuman baunya ini sangat menyengat. Demikian sobat ngarit video yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Jadi seperti itu teman-teman, kalau di kandang sobat ngarit semua sudah ada beberapa sapi yang terserang dan masih ada beberapa sapi yang sehat,
Sebaiknya agar kemudian virus itu tidak menyerang sapi-sapi yang masih sehat, alangkah baiknya dilakukan tindakan pencegahan seperti yang saya lakukan agar sapi-sapi Sobat Ngarit semua yang masih sehat tersebut tidak terjangkit virus LSD ini. Semoga ternak Sobat Ngarit semua selalu diberikan imunitas yang kuat sehingga ternak Sobat Ngarit semua bisa terhindar dari virus LSD ini, dan ternak-ternak kita semua bisa terus dalam kondisi sehat dan bisa terus produktif sesuai dengan tujuannya, baik untuk breeding maupun untuk fattening. Dan saya doakan semoga Sobat Ngarit semua juga diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan semua urusannya dalam proses beternaknya. Oke, Sobat Ngarit, demikian yang bisa saya sharingkan. Semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.